Kelvin Hendra. Bab tahun 1234 sampai tahun 1238. Ketiga orang itu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani meminta mereka untuk melepaskan maskernya. Mereka berjalan menuju ke platform. BK dengan rambut birunya tampak kesal. Dia berjalan di tengah platform, lalu membalikkan badannya. Kelvin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengikutinya dari belakang dengan jujur. Dia berusaha keras untuk mengendalikan rasa penasarannya. Jika kalian bertiga sudah siap, saya akan mengaktifkan portalnya. Ujar seseorang di kejauhan. BK mengangguk dan berkata ringan, mari kita mulai. Biasanya, portal ini hanya akan diaktifkan setelah terisi penuh oleh 10 orang. Dan setiap orang harus membayar dengan satu batu spiritual. Tentu saja, bagi anggota Departemen Perang, itu bukan masalah yang berarti. Mereka bisa masuk ke dalam portal dengan gratis. Bahkan mereka bisa menyimpan batu spiritual untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, orang yang bertugas di portal berjalan ke atas platform, lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan batu spiritual di depannya. Kemudian, dia meletakkan batu spiritualnya pada tablet di bawah. Kelvin sedang melihat semua adegan ini dengan tampang penasaran. Pada saat ini, dia merasakan energi spiritual yang mengalir dari batu spiritual tersebut. Hampir dalam kurun waktu yang bersamaan, energi spiritual di dalam batu spiritual seolah dihisap sampai habis oleh portalnya. Kemudian, batu spiritual berwarna biru muda itu tiba-tiba memudar dan berubah menjadi batu biasa. Weng! Suara mendengung terdengar dari berbagai arah. 1. Di atas tanah, beberapa inskripsi mulai memancarkan sinar biru. Sinar birunya membumbung ke langit. Kelvin mengamati sekeliling dan penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Weng! Sinar birunya semakin menguat. Setelah beberapa saat, Kelvin merasa bahwa seolah tubuhnya telah meninggalkan tempat asalnya. Cahaya yang sangat terang di sekitarnya tiba-tiba hilang, sebelum akhirnya dia masuk dalam ruangan gelap yang tak berujung. Sebuah perasaan gelisah muncul dari lubuk hati Kelvin. Di waktu yang sama, dia juga merasa bahwa dunia di sekitarnya sedang berputar-putar. Kecemasan di hati Kelvin semakin menjadi-jadi. Untungnya, periode ini tidak berlangsung lama. Sekitar 7 atau 8 detik, Kelvin tiba-tiba menemukan cahaya yang muncul di depannya. Dua orang, BK dan Becky, sekali lagi muncul di depannya. Kelvin pun menghembuskan nafas lega. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya sudah sepenuhnya berbeda. Pada saat ini, mereka seperti berada di tengah lembah dengan beberapa bangunan kecil di kedua sisinya. Di bawah kakinya masih ada sebuah platform. Mestinya, itu adalah platform portal yang ada di tempat lain. Di depan portal, di sana ada sekitar 10 orang. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Jika nanti ada orang datang, minta mereka untuk membayar dengan satu batu spiritual. Bagaimana jika mereka berasal dari keluarga bangsawan? Jika mereka yang datang, biarkan saja. Saat berbicara sampai di sini, tiba-tiba mereka melihat pakaian yang dikenakan oleh Kelvin dan yang lainnya. Lebih tepatnya, mereka melihat beberapa simbol dalam pakaiannya. Gawat! Tutup mulutmu. Mereka adalah orang-orang dari Departemen Perang. Becky menjelaskan kepada Kelvin, mereka adalah penjaga portal di Pulau Serigala. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga kultivator. Rata-rata, mereka masih berada di tingkat pemurnian Qi. Setelah itu, dia kembali berkata, menjaga tempat ini adalah tugas putra-putri keluarga bangsawan. Mereka tidak perlu masuk ke dalam Pulau Serigala. Itu berarti. Kelvin merenung sejenak dan berkata, mereka sama seperti seorang sipir penjara. Kurang lebih seperti itu. Kata Becky, mereka juga akan bertugas secara bergantian. Kelvin sedikit terkejut dan berkata, jadi, orang-orang dari keluarga bangsawan ini bisa memilih siapa yang boleh masuk ke pulau ini. Benar, kata Becky. Namun, setelah masuk ke sini, kadang mereka tidak berani membiarkannya keluar. Ayo masuk, kata BK. Dia berjalan menuju ke lingkaran luar portal. Penjaga di pintu portal tidak berani memandang mereka dan sangat ketakutan. BK mengabaikan mereka begitu saja. Mereka bertiga melewati orang-orang itu dan berjalan turun dari tangga. Kenapa mereka sangat takut dengan kalian? Tanya Kelvin. Bahkan mereka tidak berani menyapa kalian. Padahal, kalian semua adalah penjaga malam, kan? Karena mereka takut dengan kami. Kata Becky. Setiap tahun, selalu ada yang tewas dalam medan perang di departemen kami. Setelah mereka tewas, maka harus ada yang menggantikannya jika Satya tidak menemukan penggantinya, mereka akan mencarinya dari keluarga bangsawan. Becky berkata, jika mereka berani menyinggung saya, maka kami akan menangkap mereka dan membawanya ke departemen perang. Kemudian, di sana, kami akan menyiksa mereka secara perlahan. Selain itu, kata Becky, pemimpin dan wakil pemimpin kami sangat protektif. Kelvin terdiam. Dalam benaknya, dia mulai memahami sesuatu. Mereka turun dari tangga. Ketika itu, telinga Kelvin tiba-tiba bergerak. Dia mendengar suara percakapan yang datang dari belasan penjaga portal di belakangnya. Sial, mereka adalah orang-orang dari Departemen Perang.
Kalau aku tidak salah lihat, dua wanita itu, yang satu berambut biru dan satu berambut merah, mereka adalah si kembar Becca dan Becky. Pemimpin dan wakil tim Yasmin. Ini adalah salah satu tim terkuat di Departemen Perang. Konon, mereka mampu membunuh para kultivator di tingkat Ningdan. Ah, sepertinya akan ada sedikit keributan lagi di Pulau Serigala. Beberapa hari yang lalu, Tuan Yosa dari keluarga Daryana juga tiba-tiba datang ke pulau ini. Hari ini, ada 3 orang dari Departemen Perang yang juga datang. Diam. Mungkin mereka bisa mendengar apa yang kau ucapkan. Jika mereka sampai mengingatmu, mereka akan membawamu pergi ke medan perang. Orang yang barusan bicara mengecilkan lehernya dan berkata, tidak mungkin. Mereka semua sudah sangat jauh. Walau kita membuka telinga kita. Ada apa? Tanya Becky. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, dari percakapan para penjaga portal tadi, sepertinya Yosa Daryana telah datang ke pulau ini. Yosa Daryana, sosok di urutan ke-7 peringkat immortal. Becky mengerutkan keningnya, apa yang dia lakukan di sini? Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu, oh ya, jika saya membunuh Yosa. Apa kalian, keberatan? Yosa Daryana berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan adalah bagian dari penjaga malam. 2 orang itu terpaku menatap Kelvin. Yosa Daryana, urutan ke-7 di peringkat immortal. Kelvin Hendra. Baru saja mengatakan ingin membunuhnya. Setelah berhenti sejenak, Becca berkata, kali ini, tugas kami adalah bekerja sama dengan Anda. Siapapun yang ingin Anda bunuh, kami siap melayani Anda. Kelvin mengerjapkan matanya dan berkata, baguslah. Ayo. Kata Becca, mari kita pergi ke kota Tirana. Kota Tirana? Tanya Kelvin. Becky kembali menjelaskan, benar. Manusia hidup secara berkelompok. Kota Tirana adalah kota yang relatif aman. Banyak orang yang berkumpul di sana. Kita akan pergi ke sana untuk beristirahat. Jika Anda ingin mencari senior Karina, kemungkinan besar dia juga berada di sana. Kelvin merasa sedikit bergerak dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, baik. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan. Tidak lama kemudian, Kelvin melihat sebuah jalan raya yang lebar. Kelvin bertanya sambil terkejut, ada mobil di pulau ini. Penduduknya mencapai ratusan ribu jiwa, terang Becky, mereka masih perlu mengangkut kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah keturunan para kriminal yang telah hidup selama beberapa generasi. Demi pertimbangan kemanusiaan, akhirnya penjaga malam membiarkan mereka menikmati beberapa kehidupan manusia modern. Hanya saja, sampai di sini, Becky tersenyum pahit. Yang benar-benar menikmatinya adalah para kultivator. Kenapa mereka tidak dilepaskan? Tanya Kelvin. Becca berkata tenang, ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak awal. Ketika penjaga malam didirikan, tujuan utamanya adalah untuk melindungi para kultivator dan tidak ikut perselisihan di dunia orang biasa. Jika para kultivator terlibat di dalamnya atau melakukan kesalahan besar lainnya, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan selamanya diasingkan di Pulau Serigala, kata Becca. Jika dilepaskan, mereka tidak akan kapok. Ini adalah cara agar mereka tidak berbuat semena-mena. Pada saat itu, Becky berkata, memang begini aturannya. Kemungkinan besar, mereka tidak akan dilepaskan. Becca menoleh ke sekitar, lalu matanya berhenti pada hutan kecil di sebelah mereka, sebelum akhirnya dia berkata, kita masuk ke sana. Kelvin menatapnya dengan bingung dan bertanya, kalian ingin membawaku masuk ke hutan ini? Ini tidak baik, kan? Becky berkata, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Kita akan berganti pakaian di dalam sana. Pakaian kita mungkin berguna untuk melewati portal, tapi setelah berada di pulau ini, setiap orang akan membenci kita. Tanya Kelvin. Kenapa bisa? Sebagian besar tahanan yang ada di pulau ini dikurung oleh penjaga malam. Jika sampai mereka melihat kami datang, mereka akan melahap kami hidup-hidup, kata Becky. Kelvin sedikit terkejut dalam hatinya, lalu dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita ganti pakaian. 3 orang itu masuk ke dalam hutan. Becca melirik Kelvin dan berkata, balikkan badan peti. Jangan mengintip. Setelah berbicara, dia masih tidak yakin dengan Kelvin, hingga dia berkata pada Becky, pantau dia. Becky mengangguk. Kelvin membalikkan badannya. Dia mendengar suara orang berganti pakaian di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Becca kembali muncul di depannya. Dia mengenakan kaos biasa dan celana pendek yang memperlihatkan sepasang paha rampingnya. Kelvin tidak bisa menahan diri untuk melihatnya beberapa kali. Kau juga ganti pakaian, aku akan memantaunya, kata Becca. Tidak lama kemudian, Becky juga telah mengganti pakaiannya. Penampilan mereka berdua hampir sama. Kelvin menghela nafasnya dan berkata, kalau begitu, giliran saya mengganti pakaian. Kalian jangan mengintip. Jika kami mengintip, itu juga tidak merugikanmu. Apa yang Anda takutkan? Kata Becky. Kelvin merenung sejenak dan sepakat dengan ucapan gadis tersebut. Dia berlari ke belakang, lalu mengganti pakaiannya dengan kaos longgar. Setelah mereka berganti pakaian, mereka kembali ke jalan raya. Ketiga pulau di luar negeri, kecuali Pulau Tikus, semua memiliki formasi dilarang terbang, kata Becca.
Jadi, kita akan berjalan kaki. Matahari sangat besar, tapi untungnya mereka adalah kultivator. Bagi mereka, suhu seperti ini bukanlah masalah. Mereka berjalan selama hampir 2 jam. Tiba-tiba, Kelvin mendengar suara mobil datang dari belakang. Mereka pun berjalan ke samping dan hendak membiarkan mobil itu lewat. Namun, di saat yang sama, sebuah truk barang perlahan berhenti di sisi mereka. Kelvin merasa ragu-ragu di hatinya. Dari dalam truk, dia merasakan gelombang energi spiritual. Yang jelas, pengemudi mobilnya adalah seorang kultivator. Akan tetapi, auranya tidak terlalu kuat, mungkin hanya berada di tingkat 5 atau 6 pemurnian Qi. Setelah mobil berhenti, 3 orang melompat turun dari truk. Orang yang berada di depan adalah seorang kultivator. Dia adalah seorang pria botak yang mengenakan kemeja bermotif bunga. Kemejanya tidak dikancingkan, sebagaimana dia membiarkan dadanya terbuka. Di dadanya ada bekas luka yang sangat mengerikan. Setelah turun dari truk, dia mengeluarkan sebungkus rokok berkualitas rendah tanpa merek dari sakunya. Kemudian, dia menyalakan rokoknya dan memandang mereka bertiga sebelum akhirnya matanya jatuh pada 2 gadis kembar yang cantik itu. Kelvin dan yang lainnya telah menyembunyikan auranya masing-masing. Sehingga, kultivator dengan tingkatan rendah tidak akan tahu kalau mereka seorang kultivator. Kalian, baru saja diasingkan di tempat ini. Tanya pria botak itu. Kelvin dan yang lainnya sedikit terkejut, sementara Becky secara spontan berkata, bagaimana kau bisa tahu? Kata pria botak. Ini adalah Pulau Serigala. Kalian berdua sangat cantik. Kenapa masih memakai pakaian seperti itu? Apa kalian tidak tahu sedang berada di mana? Setelah itu, dia menggerutu kesal, sial, para penjaga malam ini semakin kelewatan saja, bisa-bisanya mereka mengasingkan orang biasa ke pulau ini. Apa kalian telah mengusik salah satu anggota keluarga bangsawan, lalu kalian dijebak dan diasingkan di pulau ini? Tanya pria botak. Beka mengerutkan keningnya dan berkata, sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Hei! Dari belakang, seorang pria kurus berkata. Dasar gadis nakal. Untung saja kalian bertemu dengan kami. Jika kalian bertemu dengan orang lain, mungkin kalian sudah dipenggal. Kemudian, mereka akan membawa kalian ke hutan. Pria botak melambaikan tangannya dan berkata, apa kalian ingin ke kota Tirana? Kelvin memang ingin pergi ke sana, hingga dia mengangguk dan berkata, ya, entah berapa lama kami harus berjalan ke sana. Berjalan kaki. Kata pria botak itu. Kalian tidak akan bisa menempuh seluruh jalan ini seumur hidup kalian. Di sepanjang jalan ini ada banyak rintangan. Jika orang lain menemukanmu, maka kau akan dipenggal, sementara kedua gadis itu, setelah mereka bosan, mereka akan menjualnya. Mendengar ucapan ini, sekelebat niat membunuh muncul di mata Beka. Untung kami orang baik. Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangan dan berkata, naiklah ke mobil. Aku akan membawa kalian ke kota. Ekspresi Kelvin sedikit berubah. Dia tidak begitu percaya dengan pria di depannya. Tidak ada orang baik di Pulau Serigala. Jadi, dia tidak begitu percaya dengan pria tersebut. Beka diam-diam mengangguk ke arah Kelvin. Terima kasih banyak, kata Kelvin. Naiklah ke mobil. Kata pria botak. Dia berjalan ke bagian belakang truk, menarik sebuah tirai. 3 orang duduk di belakang truk dan tidak terlalu penuh. Setelah Kelvin duduk, dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, pria dengan bekas luka pisau langsung menarik tirainya, lalu berkata dengan nada serius, kalian diam dulu. Di depan sana ada pos pemeriksaan pertama. Jangan sampai kalian ketahuan oleh mereka. Bersambung.